Halo kawan-kawan pejuang fotografi Indonesia, bertemu lagi dengan saya Nur Eva. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai komposisi di dalam fotografi. Di dalam fotografi ada beberapa teknik yang harus kita pahami sebelum kita memotret. Salah satunya adalah mengenai komposisi. Mengapa kita harus tahu tentang komposisi? Komposisi memiliki kekuatan untuk menyampaikan secara tepat pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dengan mengatur komposisi di dalam foto sesuai yang kita inginkan, kandungan pesan di dalam foto tersebut akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Komposisi adalah sebuah cara untuk memandu atau mengarahkan mata audiens untuk melihat elemen yang ingin kita tonjolkan dari sebuah foto. Untuk menciptakan sebuah karya seni foto, komposisi adalah unsur yang sangat penting. Apabila komposisi tidak diperhatikan, akibatnya selain foto itu kurang enak dilihat, pesan yang ingin kita sampaikan oleh fotografer menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Di dalam fotografi terdapat bermacam-macam teknik komposisi yang dapat membantu kita menghasilkan sebuah karya foto yang baik. Di antaranya adalah rule of third, symmetry, leading line, fill the frame, leaving space, pattern, contrast, dead center, framing, dan golden ratio. Yang pertama adalah rule of third. Rule of third adalah sebuah teknik komposisi yang paling banyak digunakan oleh fotografer. Dengan membagi frame menjadi 3 bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, point of interest sebagai pusat perhatian ditempatkan pada titik-titik persimpangan garis tersebut. Teknik ini sangat berguna untuk membentuk struktur komposisi sebuah gambar yang lebih baik. Bahkan sekarang hampir di setiap kamera di layar display sudah terdapat tampilan garis bantu rule of third ini untuk membantu fotografer di dalam membentuk komposisi dalam sebuah foto yang lebih baik. Komposisi ini biasa diterapkan dalam semua genre fotografi, baik landscape, human interest, model, still life, ataupun yang lain. Yang kedua, simetri. Simetri biasa digunakan ketika menggunakan teknik komposisi yang bertujuan ingin menonjolkan bagian gambar yang memiliki kesamaan. Dalam foto ini, kita dapat bereksplorasi dengan sesuatu yang memiliki kesamaan. Misalnya, ada elemen yang sama pada bagian atas dan bawah, ataupun bagian kanan dan sebelah kiri. Dengan komposisi ini, fotografer ingin menggambarkan sebuah keindahan foto yang memiliki 2 unsur yang sama. Komposisi ini lazim diterapkan dalam dunia arsitektural, landscape, dan yang lainnya. Yang ketiga, leading lines. Leading lines adalah teknik komposisi dengan cara membantu mata audiens tertuju pada beberapa elemen yang penting berupa garis lurus maupun lengkung di dalam sebuah foto. Teknik ini juga membantu menciptakan sebuah imajinasi atau ilustrasi dimensi di dalam sebuah foto tersebut. Pada umumnya, elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai leading lines adalah pola-pola bangunan, ataupun jalanan, ataupun yang lain. Yang keempat adalah fill the frame. Fill the frame adalah teknik komposisi dengan cara memenuhi frame dengan subjek foto dan meninggalkan sedikit ruang atau bahkan tidak ada ruang sama sekali di sekitar frame. Ini dapat menjadi lebih efektif dan lebih indah. Hal ini dapat membuat mata audiens dapat benar-benar fokus pada subjek utama tanpa adanya hal-hal yang mengganggu lainnya. Selain itu, audiens dapat mengeksplorasi hal-hal yang kecil yang dimiliki oleh subjek utama dan tidak akan mungkin dapat dipotret dengan jarak jauh. Yang kelima adalah living space. Living space adalah komposisi dengan meninggalkan ruang kosong yang luas di sekitar subjek utama, dan ini dapat membuat foto menjadi lebih atraktif. Teknik komposisi ini dapat menciptakan sensasi sederhana dan minimalis. Bagaimana teknik komposisi fill the frame? Teknik komposisi ini dapat membantu mata audiens menjadi lebih fokus pada subjek utama di dalam foto tersebut tanpa ada gangguan
hal yang lainnya. Komposisi ini biasa diterapkan dalam dunia foto human interest, street photography, dan yang lain-lain. Yang keenam, pattern. Komposisi ini adalah teknik dengan mengutamakan berbagai pola atau pattern yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, baik itu buatan manusia ataupun kreasi alam. Sebuah pola atau pattern dapat menjadi sesuatu yang menarik dan indah karena pola tersebut menyajikan sebuah harmonisasi dan irama tertentu. Dengan demikian, audiens diharapkan dapat ikut merasakan nuansa harmoni dan irama di dalam foto tersebut. Dengan menyatukan beberapa pola ke dalam foto, kita dapat menciptakan sesuatu komposisi yang enak dilihat dan nyaman dilihat. Komposisi ini biasa diterapkan dalam fotografi arsitektural, still life, dan yang lainnya. Yang ketujuh adalah kontras. Kontras adalah komposisi yang menonjolkan subjek foto yang terlihat dominan dibanding unsur lain di sekitarnya karena kekontrasannya. Banyak elemen yang terlihat kontras di sekitar kita, baik dari segi pencahayaannya, gelap terangnya, ataupun warna, ataupun jenis objek itu sendiri. Teknik ini melatih mata kita agar selalu jeli menentukan subjek apa yang akan kita eksplorasi dalam sebuah foto itu. Contoh beberapa jenis kontras yang dapat kita gunakan dalam teknik komposisi ini antara lain adalah kontras antara barang lama dengan yang baru, antara kasar dengan yang halus, antara dingin dengan yang panas, ataupun kontras tentang warna. Yang kedelapan adalah dead center. Ini adalah teknik komposisi dengan cara meletakkan subjek atau point of interest persis di tengah-tengah foto, dengan memberikan ruang yang sama, baik di bagian atas dan bawah, ataupun di bagian kiri dan kanan. Tantangannya adalah bagaimana membuat foto ini tidak terkesan menjadi kaku atau statis, karena setiap kali kita meletakkan subjek foto di tengah-tengah biasanya akan terasa statis dan tidak enak dilihat. Tipsnya adalah dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sekitarnya untuk mempercantik subjek yang akan kita letakkan tepat di tengah-tengah foto tersebut. Komposisi ini dapat diterapkan hampir di semua genre fotografi. Yang kesembilan, framing. Teknik komposisi framing ini merupakan teknik komposisi fotografi alternatif yang efektif dalam merekam kedalaman sebuah foto. Dengan memanfaatkan elemen di sekitarnya sebagai bingkai, maka akan memperkuat eksistensi subjek foto tersebut. Agar nampak lebih indah dan efektif, bingkai atau frame tidak harus memenuhi bagian keseluruhan bingkai foto. Untuk menggunakan teknik komposisi framing ini, kita harus pandai dan jeli memanfaatkan elemen-elemen foto yang ada di sekitar kita. Misalnya, pintu, jendela, pepohonan, atau bagian dari gedung, dan yang lain-lain. Komposisi ini lazim digunakan dalam fotografi landscape, arsitektural, dan human interest. Yang terakhir adalah golden ratio. Golden ratio adalah susunan foto di mana point of interest atau subjek utama diletakkan pada titik persimpangan antara garis atau grid dan spiral. Spiral ini disebut dengan Fibonacci, yang akan mengarahkan mata audiens ke bagian seluruh foto, sementara garis atau grid disebut P-grid ini akan membantu kita untuk menempatkan subjek utama di tempat yang terbaik. Menyusun foto dengan komposisi golden ratio memberi efek visual yang kuat, karena komposisi ini subjek utama dan elemen lainnya menjadi selaras dan seimbang. Komposisi ini dapat digunakan di semua genre fotografi. Baik, kawan-kawan pejuang fotografi Indonesia, dengan mempelajari berbagai macam komposisi di dalam fotografi, kita diharapkan lebih terpacu untuk menciptakan hasil karya foto yang semakin cantik dan bernilai tinggi. Semoga bermanfaat. Salam RF.